Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria parubaya bernama Rudolf. Ia bekerja sebagai seorang supir taksi yang memiliki banyak pelanggan ciwi-ciwi. Karena pelayan taksinya yang mantap lah pokoknya. Rudolf memiliki menantu bernama Ondrex, suami dari putrinya Rudolf bernama Elis. Dan mereka punya satu orang anak bernama Pavlik. Meski memiliki istri yang cukup enak dipandang, Ondrex merasa kehidupan pernikahannya itu kurang seru karena sang istri hanya mau adu mekanik dengan tujuan karena ingin punya keturunan saja. Dimana di dalam setiap aksi baku hantamnya itu, Ondrex merasa sangat membosankan. Sementara itu Rudolf yang sudah menikah selama 35 tahun dengan istrinya bernama Martha. Namun meskipun demikian, entah mengapa Rudolf selalu mampu meladeni perlawanan Martha dan membuat kegiatan icikiprotnya itu lebih menantang walaupun di usia mereka yang sudah uzur. Karena penasaran dengan tips dan triknya, Ondrex pun bertanya kepada Rudolf bagaimana caranya agar tidak bosan merasakan ulekan Martha yang begitu aja selama 35 tahun ini. Dan di sana Rudolf menjelaskan kalau selama 20 tahun ini dia tidak pernah melihat sedikit pun penampakan Martha tanpa secuil armor pun. Karena katanya kalau sampai Rudolf melihatnya ia bisa saja pingsan di tempat. Ternyata rahasia sesungguhnya Rudolf terletak pada pikirannya yang sangat cerdik, di mana saat bepergian keluar dia selalu mengumpulkan bahan-bahan setiap ciwik cakep yang saat itu ia jumpai di jalanan. Kemudian saat ia akan mencangkul bininya sendiri, ia akan menutup matanya dan membayangkan kalau ia sedang mengolok ciwi-ciwi cakep tersebut. Ondrex dan istrinya memiliki bisnis restoran keluarga yang keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Ondrex sebenarnya ingin menjadi seorang koki, namun sang istri tidak percaya akan kemampuan memasaknya. Di sisi lain tempatnya juga sepi karena koki mereka tidak punya tata krama. Dan karena saking kesalnya dengan si koki, Ondrex bahkan menyuruh pelanggannya sendiri untuk pergi dan mencari restoran lain. Keesokannya Ondrex yang bosan di rumah pun ikut bapak mertuanya main biliar. Di sana ia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf, yaitu seorang mbak-mbak super Magnus dengan onderdil kelas juara bernama Charlotta. Singkatnya, sembari menunggu antrian di sana, Ondrex curhat sama Rudolf mengenai masalah pernikahannya. Dan sebagai mantan pemain, Rudolf menyarankan Ondrex untuk mencoba selingkuh karena Rudolf percaya kalau habis dapat yang lebih segar biasanya rasa greget sama istri itu akan sangat meningkat. Sebagai pria sejati, Ondrex pun jelas saja menolak usulan ini. Akan tetapi pandangannya jadi berbeda saat ia melihat buah pepaya yang dengan bebasnya bergelantungan tepat di depan matanya. Dan saat mereka hendak pulang, Ondrex menawarkan jaketnya pada Charlotta yang saat itu kedinginan karena memakai pakaian yang minim. Sembari jalan, Rudolf cerita soal masa lalunya. Rupanya sebelum jadi supir taksi, Rudolf bekerja sebagai perancang roller coaster. Dan disitulah awal mula dia ketemu dengan Martha yang jadi satu-satunya ciwi yang berani naik roller coaster rancangannya. Dan semenjak itulah Rudolf mulai klepek-klepek sama Martha. Kemudian Rudolf mengajak Charlotta untuk melihat roller coaster rancangannya, yang kebetulan sekali lokasinya tidak jauh dari sana. Dan dengan teganya si Ondrex pun malah disuruh pulang sendiri. Di rumah, Elis tidak bosan-bosannya mengecek tes kandungannya, yang rupa-rupanya masih negatif. Namun kampretnya, Ondrex yang baru saja selesai mandi malah memasukkan hasil tesnya ke dalam mulutnya, yang ia kira itu adalah termometer. Karena curiga akan kualitas bibit suaminya, Elis mengajak Ondrex ke klinik untuk dites, tapi pas disuruh untuk mengeluarkan bibit-bibit unggulnya, seketika Ondrex teringat akan sosok Charlotta, mbak-mbak buah pepaya yang tempo hari membuat ia bergetar. Bermodalkan imajinasi yang mantap, pemikiran Ondrex pun mulai melayang memikirkan berbagai teknik ulekan mbak buah pepaya tersebut. Namun di tengah-tengah imajinasinya itu, secara tiba-tiba ia dikejutkan ketika Elis membuka pintunya. Dan alhasil bibit yang saat itu akan meluncur pun malah kembali masuk ke habitatnya. Keesokan harinya saat Ondrex sedang merapikan restorannya, ia dikagetkan saat melihat Charlotta ada di sana. Dan Charlotta bilang kalau ia ingin bertemu dengan Ondrex. Di sana Ondrex pun memasakkan Charlotta makanan spesial karena katanya dia belum makan seharian. Charlotta bilang kalau dia akan mengembalikan jaketnya yang kemarin ia pinjamkan, tapi dengan syarat Ondrex harus mengambil langsung ke rumahnya. Singkat cerita, Ondrex pun akhirnya kilaf dan sukses melancarkan bibit unggulnya pada mbak-mbak buah pepaya idamannya. Namun sialnya begitu sampai di rumah, Elis pun melabrak Ondrex karena menemukan armor ciwi di dalam saku jaketnya. Dan rupanya Ondrex malah menuduh kalau itu semua adalah kerjaan bapak mertuanya. Sehingga Rudolf pun diusir tidur di luar oleh istrinya. Meskipun demikian, Rudolf yang memang adalah mantan pemain ini sudah tidak aneh dengan keadaan seperti ini. Meski Rudolf sudah dituduh yang tidak-tidak oleh Ondrex,
Ia pun memaklumi menantunya dan malah bangga karena Alice menganggap Ondrex masih mampu menggait ciwi-ciwi oke di luaran sana. Rudolf pun memamerkan berbagai koleksi pertualangan menanam benihnya ke Ondrex. Dan rupanya selama ini Rudolf menyimpan 139 barang kenangan yang mengingatkannya pada para ciwi-ciwi yang sudah pernah ia modif. Tanpa Rudolf sadari, Martha ternyata sudah mengetahui kalau suaminya ini udah kampret dari awalnya. Martha mengakui kalau ia memang sudah kilaf, kalau Rudolf mengantamkan timun surinya kemanapun ia mau, selama Rudolf tahu kemana dia harus kembali pulang. Martha juga bilang kalau laki-laki yang merasa bersalah biasanya justru jadi super perhatian, dan ini dimanfaatkan Martha untuk meminta semua hal yang diinginkannya. Keesokan harinya seperti sudah paham apa yang diinginkan oleh istrinya, Rudolf pun mampir ke toko tas dan membelikan tas yang diinginkan oleh Martha. Saat Martha menerima tas dari suaminya sebagai bentuk permintaan maaf, dia pun terlihat sangat begitu senang. Tapi sialnya saat Martha hendak pulang dari suatu tempat, di perjalanan dia kena sentil sebuah mobil yang membuatnya wafat saat itu juga. Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut Martha yang sudah memaafkannya. Namun saat terdengar suara pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar kalau Martha sudah tiada. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka. Bahkan saat hendak tidur, ia pun membungkus bantal mendiang sang istri dengan selimut, seolah-olah dia tengah berada di sampingnya. Namun kesedihan yang mendalam ini justru membuat Rudolf menjadi agak sengklek. Alice yang khawatir pun menemuinya berniat untuk mengetahui keadaannya yang sudah berhari-hari ini. Si bapak tidak pernah keluar dari rumah dan kerjaannya hanya meneguk minuman setan. Alice mengungkapkan kalau ibunya sudah cerita koleksi foto Rudolf. Mendengar ini Rudolf langsung syok, rupa-rupanya selama ini istrinya tetap mencintainya, meskipun tahu kalau dirinya sudah jajan di luar berkali-kali. Alice yang tidak tega melihat bapaknya itu harus murung saja setiap harinya. Ia pun mengusulkan untuk jajan lagi saja agar pikiran si bapak bisa lebih segar dan tenang. Namun Rudolf malah menolaknya karena menurutnya dia sudah tidak punya jalan untuk pulang. Jadi apa gunanya dia untuk berpetualang? Di sisi lain, Ondrex yang ketagihan dengan buah pepaya segar itu pergi menemui Charlotta kembali. Setelah menghabiskan 2 buah pepaya seharian penuh bersama Charlotta, Ondrex pun sudah kehabisan tenaga saat menghadapi Alice. Namun Alice dengan pengertian berinisiatif tinggi untuk melakukan semuanya sendirian, dan Ondrex hanya terima beres saja. Ternyata di balik itu semua, Alice punya maksud sendiri, di mana dia akan mengambil sampel benih Ondrex untuk diperiksakan keesokan harinya. Dan ternyata bibit si Ondrex ini sangat berkualitas dan baik-baik saja. Di sisi lain, Ondrex yang sekarang demen banget buah pepaya ini, dia kembali lagi menemui Charlotta, dan kali ini mereka mukbang buah pepaya di pinggir danau. Namun tanpa mereka sadari, di sana mereka jadi tontonan para bocil yang saat itu lagi pada kemah. Dan karena gocekan bak pepaya yang terlalu bersemangat, mobil mereka pun perlahan menggelinding sampai menabrak sebuah pohon yang tidak berdosa. Untuk menutupi kejadian sebenarnya dan juga lehernya yang sempat diseruduk Charlotta, Ondrex beralasan pada istrinya kalau ia mengalami kecelakaan sampai lehernya cedera. Singkat cerita, Ondrex yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill memasaknya pada Rudolf dan Alice. Di sana Alice tampak terkejut sekaligus kagum dengan keahlian suaminya yang pandai sekali untuk memasak. Dari situ mereka mulai menata ulang restorannya, di mana Ondrex resmi menjadi seorang koki, sedangkan koki yang lama menjadi waiters. Kini restoran mereka pun tiap hari dipenuhi oleh para pengunjung, dan akhirnya dia bisa membeli mobil baru yang tentunya digunakan untuk main golf dengan Charlotta. Tak hanya kesuksesannya yang meningkat, kini selera berladangnya pun ikut bergejolak. Ia jadi lebih sering bersemangat dan tanpa pikir panjang langsung menggarap persawahan hijau Alice, walaupun sedang di dapur restoran. Malam Natal pun tiba, Rudolf yang mulai mengendus sesuatu yang tidak beres. Dia pun memperingati Ondrex agar segera menghentikan jajan di luarnya sebelum semuanya ia sesali. Namun tak lama setelah itu, Ondrex mendapatkan telepon dari Charlotta yang sudah menunggunya di depan gang rumah. Dengan alasan buang sampah, Ondrex langsung minta izin keluar dan tanpa basa-basi ia langsung menghantam congor si Charlotta. Tak lama berbagi jigong, Ondrex pun memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Esoknya saat Ondrex sedang di dapur restoran, ia dikagetkan ketika melihat Charlotta datang ke restorannya dan ngobrol berdua dengan Alice. Kemudian Alice dengan wajah yang tegang mendatangi Ondrex yang berada di dapur. Rupa-rupanya di sana Alice mau bilang kalau Charlotta ingin mendaftar jadi waiters, dan Alice pun menerimanya. Namun selain jadi pelayan restoran, rupanya Charlotta juga diminta Alice untuk nyambi nemenin Rudolf bersih-bersih dan menjaga rumah.
Esoknya saat akan bekerja, Ondrex diam-diam masuk ke apartemen Rudolf dan langsung ngomel-ngomel pada Charlotte karena takut misinya selama ini ketahuan. Tapi Charlotte malah nekat langsung ngajak Ondrex cikiprot, padahal Alice lagi ada di apartemen sebelahnya. Sementara itu dari jendela, Alice melihat Charlotte yang lagi sibuk ngulek. Melihat hal itu, Alice menjadi gelisah dan langsung meminta Ondrex untuk pulang lebih cepat. Esok harinya di restoran, Alice yang sedang memperhatikan gerak-gerik Charlotte dan Ondrex tiba-tiba ia dikejutkan dengan mantan koki yang tanpa intro-introan nyomot bempernya, dan usut punya usut ternyata dahulu mereka berdua sempat memiliki hubungan satu sama lain. Setelah comot-mencomot itu selesai, Alice pun melanjutkan misinya untuk mengintai Ondrex yang saat itu lagi teleponan. Sebelum pergi, dia menuliskan sesuatu di kertas. Dan saat Ondrex pergi, Alice melihat catatannya itu dan di situ tertulis alamat restoran bernama Max. Malamnya Rudolf yang sedang narik taksi kebetulan menurunkan penumpang di restoran Max. Dia curiga ketika melihat Ondrex juga masuk ke restoran itu. Rupa-rupanya di sana Ondrex janjian dengan Charlotte yang tanpa basa-basi Ondrex bilang kalau dia ingin kegiatan mereka selama ini diakhiri. Tentu saja Charlotte pun langsung kesal, namun tiba-tiba Alice datang ke restoran itu dan begitu melihat Alice sontak Ondrex langsung pergi, sedangkan Charlotte malah ngajak Alice untuk duduk dengannya. Saat Ondrex turun ke bawah, di situ ada Rudolf yang sudah menunggunya dan langsung nyeramahin Ondrex. Di tengah-tengah perbincangan Charlotte dan Alice, tiba-tiba mereka dikejutkan saat pelayan datang membawa kue ulang tahun untuk Charlotte. Lalu Rudolf datang dan berakting seolah-olah dia ngasih kejutan untuk Charlotte. Rudolf bilang kalau selama ini dia berhubungan dengan Charlotte dan dia bilang kalau lebih baik Charlotte menjalani hubungan rumah tangga bersamanya. Charlotte pun luluh karena akhirnya ada pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Dan berkat aksi Rudolf tersebut, kecurigaan Alice pada Ondrex pun hilang. Saat Alice pulang, ia kaget melihat jalur yang dihiasi lilin di rumahnya. Di sana ia mendapati Ondrex sudah menunggunya di rooftop berniat untuk mengajaknya makan malam bersama. Alice yang senang dengan perlakuan suaminya itu pun bilang kalau dia sudah hamil 7 minggu. Dan dia juga minta maaf kalau selama ini dia sudah mengira Ondrex jajan sembarangan di luar. Dan kisah diakhiri dengan sebuah foto keluarga di mana di sana ada Ondrex dan juga Rudolf dengan menggendong anak mereka masing-masing. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Man in Hope. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.